Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuri yang membawaku dalam hidup yang benar. Sukacitaku ku persembahkan hanya kepada Tuhanku. Sukacitaku ku persembahkan hanya kepada Tuhanku. Sukacitaku ku persembahkan hanya kepada Tuhanku. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesat.
Meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Imanku memegang janjimu, ku tahu kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bukan puasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini kami terus dilindungi, dipelihara, dituntun oleh-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu semata Bapa. Bapa, tolong kiranya melalui ibadah hari ini, tolong sucikan kami semua, sehingga kami dapat diperbaharui, agar semakin dewasa rohani, semakin mengerti hati, pikiran, dan kehendak Allah Bapa. Dan biarlah hidup kami semakin cocok dengan Engkau Bapa. Dan Bapa, tolong berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, agar kami dapat sungguh-sungguh bertobat, berbalik ke jalan-jalan firman Tuhan, untuk setia mengikuti setiap panggilan dan kehendak-Mu pada masing-masing kami. Tolong Bapa curahkan kasih karunia-Mu yang besar kepada bangsa kami, mulai dari presiden sampai seluruh pejabat, seluruh rakyat Indonesia. Tolong bangkitkan, pulihkan bangsa kami semua. Berkati bangsa kami Bapa. Kiranya kerajaan Allah semakin tersebar luas dan dibangun dengan kokoh di bangsa kami. Bapa, saat firman-Mu disampaikan, tolong curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dipenuhi, dikuasai, dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga firman-Mu dimeteraikan dan berkuasa sepenuhnya dalam kami. Sehingga ada kebangkitan rohani yang besar terjadi kepada kami semua, kepada keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 9-11, saya akan bacakan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Inilah firman Tuhan. Amin. Shalom saudara. Minggu kemarin kita membahas mengenai Sabat. Hari ini kita akan lanjutkan masih membahas tentang Sabat ini saudara. Ya, karena ini sangat penting sekali, sehingga kita tidak boleh kehilangan berkat yang terbesar, yaitu berkat Sabat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Nah saudara, sebelumnya, Sabat bahasa Ibraninya adalah Shabbat, yang artinya istirahat, berhenti bekerja. Ya, mari kita baca Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu.
Dikatakan di hari ketujuh Tuhan berhenti dari segala pekerjaan Tuhan. Nah, kata berhenti di sini adalah syabat, yang artinya istirahat. Berhenti melakukan pekerjaan. Nah, pekerjaan Tuhan ini apa? Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan penebusan di seluruh zaman sampai akhir zaman. Nah, jadi Tuhan jelas terus-menerus bekerja sampai akhir zaman. Ya, Tuhan tidak mungkin bisa istirahat melihat anak-anaknya yang jatuh dan sedang menuju ke neraka seperti itu. Maka dari itu Tuhan terus bekerja untuk menebus, untuk memulihkan umatnya yang jatuh dan hidup di dalam dosa. Nah, Tuhan terus bekerja sampai akhir zaman kan saudara. Dan setelah akhir zaman, maka pekerjaan Tuhan barulah selesai. Nah, jadi artinya hari ketujuh di mana Tuhan berhenti bekerja, ini akan digenapi di akhir zaman ketika zaman selesai, sehingga Tuhan tidak melakukan pekerjaan penebusan atau pekerjaan penyelamatan lagi, karena umat pilihannya sudah di sorga semuanya. Dan selain orang yang di sorga, artinya orang-orang di neraka, di mana orang-orang sudah tidak ada kesempatan apapun lagi. Nah, saudara, Tuhan dan bersama umatnya selama-lamanya tinggal di sorga. Nah, inilah sabat di mata Tuhan. Ini maksud dari sabat, saudara. Nah, jadi sabat atau istirahat di mata Tuhan adalah kehidupan kerajaan sorga tanpa dosa. Nah, contohnya keadaan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang mana Adam dan Hawa tinggal bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, kehidupan Adam adalah kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, kehidupan yang melayani Tuhan. Nah, sama halnya di sorga, yang dilakukan oleh umat Tuhan di sorga adalah beribadah melayani Tuhan terus-menerus selama-lamanya. Nah, ini adalah sabat yang Tuhan maksud. Ini arti dari sabat. Nah, tapi sabat ini hancur karena dosa Adam dan dosa kita semua. Nah, sehingga semua manusia yang berdosa kehilangan sabat dan malah menerima kutuk dan maut. Nah, maka Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita semua dan menyelamatkan kita, memulihkan sabat atau istirahat yang sejati ini. Nah, Tuhan mau kita memulihkan dan menjaga sabat ini mulai dari kehidupan kita di bumi ini, yaitu di hari sabat. Ya, kita semua berhenti total dari pekerjaan dunia, terputus dengan hal-hal dunia, dan hanya beribadah dan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah. Nah, tentu saja kita harus tetap makan, minum, mandi, dan lain-lain kan saudara. Nah, tapi ini semua dilakukan agar kita bisa beribadah, agar kita bisa melayani dalam ibadah. Nah, ini yang Tuhan perintahkan kepada umat Tuhan di hari Sabat, di perjanjian lama maupun di hari Tuhan di perjanjian baru. Ya, karena Tuhan sedang melatih Sabat, yaitu kehidupan kerajaan sorga ini satu kali setiap minggunya. Mulai dari kehidupan kita di bumi. Di kitab Ulangan 5 ayat 12 dikatakan, ya, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kata tetaplah ingat, bahasa Ibraninya adalah syamar, yang artinya buat pagar berduri sekeliling. Ya, ini artinya pemutusan total dengan dunia luar, atau mengucilkan diri dari dunia luar secara mutlak. Nah, Tuhan dengan tegas memerintahkan umatnya untuk memutuskan diri kita dari segala hal. Nah, kita berpikir menjaga hari Tuhan ini cukup dengan datang ke gereja sebentar saja, ibadah singkat, lalu keluar lagi ke dunia untuk melakukan berbagai hal. Nah, tapi ternyata ini bukanlah menjaga hari Sabat atau hari Tuhan yang Tuhan inginkan kan saudara. Nah, yang Tuhan inginkan adalah membuat pagar yang mengelilingi kita dari dunia luar dan melepaskan diri sepenuhnya dari dunia luar. Nah, Tuhan memberikan perintah ini karena Tuhan akan menggenapi sabat sejati, yaitu kehidupan sorga kekal yang sepenuhnya sudah tidak ada hubungan apapun lagi dengan dunia. Nah, tidak lama lagi sabat sejati ini akan digenapi kan saudara. Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalam dunia, melupakan hari sabat kekal ini. Tuhan tidak ingin kita kehilangan berkat terbesar ini. Nah, sebaliknya, yang iblis usahakan adalah membuat kita semua tidak menerima sabat kekal
yaitu dengan membuat kehidupan kita tenggelam ke dalam hal-hal dunia dan tidak taat pada tuntunan Tuhan mengenai Sabat yang harus dijaga ini. Nah, maka dari itu Tuhan memerintahkan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat terus-menerus selama-lamanya. Yang artinya menaruh Sabat ini di pusat hati kita terus-menerus selama-lamanya. Nah, ketika Sabat ini digenapi, pikiran kita sepenuhnya damai tanpa khawatir atau cemas setitik pun, saudara. Ya, mari kita baca Wahyu 21 ayat 3-4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara, di dunia ini karena dosa maka kutuk datang. Karena upah dari dosa, maka tidak ada Sabat atau istirahat yang sejati di dunia ini. Tapi Tuhan menebus dosa-dosa kita, menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan Sabat yang sejati, ya, sehingga hati kita, pikiran kita sepenuhnya bisa menerima damai yang sempurna, damai yang sejati, yang kekal selama-lamanya. Ya, seperti yang dicatat di Wahyu 21 ini. Nah, karena sudah tidak ada lagi masalah-masalah dunia ini. Dan sudah tidak ada kegelapan dosa dalam diri kita yang terus-menerus berperang dalam peperangan rohani. Nah, semua permasalahan-permasalahan jasmani dan rohani ini, semua ini terjadi, kita alami akibat dari dosa kita. Nah, tapi akan tiba harinya, yaitu Sabat sejati, di mana ini semua akan dipulihkan oleh Tuhan dan kita semua bisa menerima berkat Sabat atau istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Amin. Saudara, di minggu kemarin kita sudah bahas firman Tuhan mengenai apa saja yang harus dilakukan di hari Sabat, yaitu ingatlah, kuduskanlah hari Sabat. Lalu jangan melakukan pekerjaan dunia apapun. Lalu beribadah, lalu belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya, membahas dari firman Tuhan mengenai Sabat, ya, khususnya apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin kita lakukan di hari Sabat ini. Nah, yang pertama, menjadi tentara Tuhan. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa umat Tuhan yang masuk ke hari Sabat adalah tentaranya Tuhan. Maka dari itu kita harus menggenapi ini, yaitu menjadi tentara Tuhan. Ya, mari kita baca Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang hari ke-7, yaitu hari Sabat. Kata segala isinya ini menunjuk kepada semua ciptaan Tuhan termasuk manusia. Nah, inilah ciptaan atau orang-orang yang masuk ke hari ke-7, ke hari Sabat. Nah, seperti apakah orang-orang ini? Kata segala isinya di Kejadian 2 ayat 1 ini adalah Saba, bahasa Ibraninya, yang memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah tentara yang berperang. Lalu arti yang kedua adalah melayani di bait suci. Nah, Tuhan menjadikan semua ciptaannya, termasuk umatnya, ini menjadi tentaranya. Nah, kenapa? Karena di dalam sistem militer, sistem tentara, ada keteraturan yang harus dipatuhi. Ada hierarki atau susunan. Ya, contoh, tentara harus taat mutlak pada perintah atasannya, kan saudara. Nah, sama halnya di dalam kerajaan Allah. Ada keteraturan, ada hierarki yang sepenuhnya harus ditaati dengan mutlak. Nah, Tuhan membuat hierarki atau susunan yang mana Tuhan adalah yang tertinggi. Tuhan yang tertinggi memberi perintah kepada manusia. Lalu manusia memerintah seluruh ciptaan Tuhan. Nah, jadi manusia memerintah seluruh ciptaan ini. Bukan memerintah semau manusia, seenaknya, semaunya. Bukan seperti itu. Tapi sepenuhnya sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, agar ini bisa terjadi, Tuhan memberikan roh Tuhan kepada manusia.
agar roh Tuhan ini menjadi posisi yang tertinggi di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Ya, jadi hierarki susunan di dalam diri kita ini seharusnya, saudara, roh Tuhan yang tertinggi menguasai jiwa kita, ya, menguasai pikiran, menguasai perasaan kita, lalu memerintah tubuh kita. Nah, sebelumnya arti dari roh Tuhan adalah firman Tuhan. Roh Tuhan, firman Tuhan harus menguasai pikiran dan perasaan kita. Nah, saudara, seringkali kenapa tindakan kita, perkataan, pikiran kita di luar firman sehingga kita berdosa? Karena akar permasalahannya adalah karena firman Tuhan sedang tidak ada dan sedang tidak menguasai diri kita. Karena terang firman Tuhan tidak ada dalam diri kita. Jadi walaupun kita merasa, aku kan sudah menerima firman Tuhan, aku kan sudah percaya Tuhan. Tapi saat kita tidak menjaga firman dalam hidup kita, saat sedang tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita, saat itulah kita hanya akan berdosa, saudara. Nah, jadi satu-satunya jalan adalah kita harus terus-menerus menerima firman Tuhan setiap harinya. Ya, saat tidak seperti ini, kehidupan kita menjadi gelap. Mulai dari pikiran kita, perasaan, emosi kita, tindakan kita, perkataan kita, semuanya menjadi gelap. Nah, kenapa? Karena tidak ada terang firman Tuhan. Nah, jadi kita harus menerima firman, menjadikan firman sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari kita semua harus sadar, kita ini adalah tentara atau prajurit Kristus yang sepenuhnya hanya taat kepada perintah Tuhan. Nah, sebagai tentara atau prajurit Kristus, kita harus dilatih sehingga kita bisa membunuh keinginan sendiri, keinginan daging. Bahkan kita bisa mengorbankan kehidupan kita. Nah, kenapa harus sampai ekstrim seperti ini? Karena jika tidak dilatih seperti ini, maka tidak akan mungkin bisa taat pada perintah komandan sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka orang yang mau mengikuti Yesus, ini adalah orang-orang yang seperti ini, saudara. Karena Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Salib adalah menerima hukuman mati. Nah, tanpa ini semua, kita sebenarnya tidak mengikuti Yesus. Hanya kelihatannya saja, tapi sebenarnya tidak di mata Tuhan. Nah, maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua dijadikan umat kudus sejati yang sepenuhnya taat, tunduk kepada firman Tuhan, dan tidak lagi menjadi budak dosa iblis yang hanya akan menghasilkan maut. Amin. Nah, Tuhan sedang mengajarkan pekerjaan pemulihan agar kita sebagai ciptaan Tuhan ini sepenuhnya dipulihkan, yaitu sepenuhnya kembali taat kepada firman Tuhan dengan mutlak apa adanya. Lalu yang kedua, untuk masuk ke sahabat kekal, ke kehidupan kerajaan sorga, kita harus melalui peperangan rohani. Ya, sabat atau hari istirahat adalah kerajaan Allah, kan saudara. Nah, untuk kerajaan Allah ini dapat dibangun dan digenapi, harus melalui proses. Yang salah satunya adalah proses perang atau penaklukan. Jadi kitab Ibrani pasal 4 dijelaskan bahwa perjalanan umat Israel masuk ke tanah perjanjian adalah pelajaran atau gambaran dari umat Tuhan yang masuk ke hari Sabat, hari perhentian. Nah, jadi proses umat Israel masuk dan menduduki tanah perjanjian Kanaan, ini semua adalah proses kita masuk dan menerima kerajaan sorga, yaitu Sabat sejati. Nah, tahap terakhir untuk bisa menerima tanah perjanjian ini adalah dengan perang. Harus menang perang. Harus menaklukkan musuh-musuh yang ada di tanah perjanjian tersebut. Nah, setelah menang perang, setelah menaklukkan musuh-musuh ini, barulah umat Tuhan bisa menerima tanah perjanjian Kanaan, yaitu menerima Sabat, menerima istirahat. Nah, saat umat Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi 7 suku Kanaan yang kuat-kuat. Nah, tapi umat Israel tidak berperang sendirian, kan saudara. Tapi mereka bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga bisa menang dan menaklukkan tanah perjanjian Kanaan ini. Nah, sama halnya kepada kita hari ini. Tuhan yang memanggil kita, memberikan perjanjian, akan menaklukkan tanah Kanaan rohani kita masing-masing.
Ya, Tuhan yang memanggil kita ini tidak diam saja dan hanya memberi instruksi, terus lepas tangan. Tidak seperti itu, tapi Tuhan akan menggenapinya. Ya, di dalam diri kita, saudara, ada begitu banyak kegelapan. Ya, sama halnya seperti ada 7 suku di tanah perjanjian Kanaan. Ada 7 suku kegelapan di dalam diri kita. Yaitu pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu atau bohong, dan hujat. Nah, Tuhan ingin mengusir dan membunuh semua kegelapan-kegelapan ini. Dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dengan kuasa firman Tuhan untuk melenyapkan seluruh kegelapan-kegelapan sampai kegelapan-kegelapan yang tersembunyi di dalam diri kita. Yang kita tanpa sadari. Tuhan mau enyahkan itu semua. Nah, tapi ada masalah yang terbesar yang menghalangi ini digenapi, saudara. Apakah itu? Yaitu ketidakpercayaan. Seperti umat Israel yang tidak percaya. Nah, maka kita harus sungguh-sungguh mengerti, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada setiap tuntunan Tuhan ini dan kepada setiap pekerjaan Tuhan yang seperti ini. Ya, biarlah melalui firman ini kita diingatkan terus-menerus untuk terus-menerus berperang dalam peperangan rohani setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan yang menjamin kemenangan, saudara. Memerangi apa? Memerangi keinginan daging dalam diri kita. Memerangi dosa dalam diri kita. Yang tadi sudah disampaikan. Lalu yang ketiga. Umat Tuhan yang masuk ke sabat kekal adalah umat yang melayani. Ya, tadi dikatakan di Kejadian 2 ayat 1. Arti kedua dari segala isinya. Ini artinya orang-orang yang melayani di bait suci. Nah, orang-orang yang seperti ini masuk ke hari ke-7. Hari sabat. Nah, seperti apakah orang-orang ini? Ya, sebagai contoh, mari kita baca Bilangan 4 ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Nah, kata pekerjaan di sini adalah sabat. Ini sama dengan kata segala isinya di Kejadian 2 ayat 1 kan, saudara. Yang berbicara mengenai hari sabat. Nah, jadi orang-orang ini bagaikan orang-orang Lewi atau imam-imam yang melayani atau melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Nah, jadi sabat atau istirahat sejati di mata Tuhan adalah ketika para imam ada di bait suci melakukan pekerjaan bait suci. Nah, ini adalah gambaran dari umat kudus yang masuk ke dalam sabat kekal. Ya, kenapa, saudara? Karena setelah Yesus mati dan bangkit untuk kita, kita semua tanpa terkecuali, kita semua dijadikan imam-imam yang rohani. Nah, ini dilakukan mulai dari bumi ini sampai ke sorga kekal. Nah, sampai di sorga umat Tuhan melayani Tuhan di bait suci siang malam selama-lamanya kan. Nah, jadi saat kita yang adalah imam-imam rohani, hamba-hamba Tuhan yang beribadah di gereja, melayani Tuhan, ini adalah sabat atau istirahat sejati. Inilah damai yang sejati. Ya, istirahat kita bukanlah istirahat di dunia, tapi di gereja, saudara. Ya, maksudnya seperti imam-imam dan para Lewi yang melayani di bait suci. Itulah istirahat. Sebagai kesimpulan, kita harus meninggalkan kehidupan duniawi dan kembali ke rumah Bapa agar bisa mendapatkan sabat sejati ini. Tuhan Yesus menjelaskan ini melalui perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang yang dicatat di Lukas 15. Ya, dicatat ada seorang bapa punya 2 anak laki-laki, lalu anak yang bungsu ini minta warisan dari bapaknya, lalu jual semuanya untuk pergi ke negeri yang jauh. Nah, di negeri yang jauh dia memboroskan semua harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Nah, setelah semuanya habis, terjadi bencana kelaparan. Ada bencana kelaparan di negeri itu. Dan dia kehabisan semua uangnya. Sampai dia harus bekerja sebagai pekerja yang menjaga babi dan tidak punya makanan. Sampai-sampai dia juga makan makanan babi tersebut. Lalu dia menyadari keadaannya yang sudah berdosa itu dan memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya untuk hanya menjadi hamba di rumah bapaknya. Ya, daripada dia hidup menderita seperti itu. Nah, ketika dalam perjalanan pulang,
ketika dalam perjalanan pulang dan jaraknya ini masih jauh, bapaknya sudah melihat anak bungsunya tersebut yang sedang pulang. Nah, ini bukan karena kebetulan bapaknya melihat, tapi karena bapaknya terus-menerus menantikan, terus-menerus mengharapkan agar anak bungsunya ini kembali pulang. Nah, fakta bahwa si bapak sudah melihat anaknya dari jarak yang jauh ketika anaknya kembali, saudara. Artinya, si bapak ini sudah dan terus-menerus fokus melihat ke arah tersebut setiap harinya. Dengan harapan, dengan menantikan anaknya kapan pulang. Nah, singkat cerita, bapaknya bersuka cita, bapaknya mengampuninya, menerimanya kembali, bahkan diadakan pesta besar untuk kembali si anak bungsu ini. Nah, karena di mata bapaknya, saat anak ini pergi dari rumah bapak, keadaan rohaninya mati, imannya mati. Tapi saat kembali ke rumah bapak, keadaannya atau kehidupan rohaninya hidup, menjadi hidup kembali. Nah, saudara, perumpamaan ini mengajarkan tentang sabat. Nah, saat si anak bungsu ini pergi meninggalkan rumah bapaknya, si anak tersebut kehilangan sabat. Dan si bapaknya juga ikut kehilangan sabat. Ya, semenjak anak bungsunya pergi meninggalkan rumah, si bapak tidak bisa beristirahat dengan tenang, kan saudara. Ya, pikiran dan hatinya tidak bisa tenang, tidak bisa damai sesaat pun. Dan pada akhirnya, saat anak bungsunya pulang kembali, si bapak dan si anak dua-duanya bisa mendapat sabat atau istirahat sejati. Nah, ini mengajarkan kita, waktu masing-masing kita kembali ke rumah Bapa, ini adalah istirahat. Ini adalah sabat yang sejati. Ya, kepada kita maupun kepada Allah Bapa. Ya, kembali ke rumah Allah Bapa artinya kita kembali ke kehidupan ibadah di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Ya, yang mana kita hanya taat dan mengikuti perintah Tuhan dan aturan Tuhan. Nah, sebelum ini digenapi, tidak ada istirahat sejati, saudara. Nah, maka melalui firman hari ini, kita yang bagaikan anak bungsu, yang tenggelam dalam dunia, kita harus keluar, meninggalkan kehidupan duniawi, sepenuhnya keluar, meninggalkannya, saudara. Dan kembali ke rumah Bapa, ke bait suci, untuk dilatih, menjalani kehidupan kerajaan Allah, yaitu kehidupan sabat sejati. Dan kita harus memiliki pikiran dan hati yang sama dengan Bapa, yang terus-menerus bekerja keras, yang terus-menerus menantikan, mengharapkan anak-anak yang lain pun untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Nah, kita harus mencari setiap anak bungsu yang terhilang dan membawanya kembali ke rumah Bapa, ke bait suci. Nah, Tuhan Yesus memperingatkan kita agar kita jangan seperti anak sulung yang malah menjadi marah karena anak bungsu yang berdosa ini berbalik ke rumah Bapa. Ya, anak sulung ini merasa dirinya sudah benar, padahal dirinya belum benar. Dan dia juga merasa iri dan dendam terhadap adiknya. Nah, maka kepada anak sulung yang seperti ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dia harus memiliki hati dan perasaan Bapa yang mengasihi anaknya sampai akhir. Dan merindukan anaknya kembali untuk pulang ke rumah Bapa, untuk tinggal bersama-sama Bapa dan tinggal bersama-sama saudara-saudara yang lain. Nah, maka saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua bertobat, berbalik kepada Allah Bapa kita, dan kita semua dipakai Tuhan untuk mencari dan mengembalikan banyak anak-anak yang lain kembali ke rumah Bapa. Sehingga kita semua dan Allah Bapa bisa mendapatkan sabat istirahat yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kerja kerasmu, pengorbananmu yang tidak pernah berhenti dicurahkan kepada kami semua. Sehingga hari ini kami semua dibawa Engkau kembali ke rumah-Mu yang kudus untuk menerima sabat sejati, untuk beribadah di dalam roh dan kebenaran. Allah Bapa, tanpa kami sadari, kami selama ini hidup seperti anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah Bapa, tenggelam di dalam dunia yang berdosa. Tolong ampuni kehidupan kami yang berdosa ini ya Bapa, yang membuat Engkau tidak bisa beristirahat karena kami. Tolong Bapa pegang erat kami semua, tuntun kami kembali
ke posisi kehidupan iman kami yang berpusat pada kehidupan ibadah. Dan tolong berikan kami kekuatan dan tolong jaga kami Bapa, agar kami tidak meninggalkan posisi iman kami semua untuk terus-menerus agar kami dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang sejati, menjadi tentara-tentara Kristus yang sejati, yang taat sepenuhnya kepada setiap firman-Mu dalam sisa kehidupan kami ini. Bapa, tolong jadikan kami semua dipakai untuk mencari dan menuntut banyak orang kembali ke rumah Bapa sehingga menerima sahabat sejati. Bapa, saat ini kami mau memberikan ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Bapa, seluruh persembahan yang terkumpul hanya dipakai untuk membangun dan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh tangan yang memberi berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus, mengaruniakan sahabat sejati dengan menjadi tentara-tentara Kristus yang taat, yang menang berperang, dan yang bertobat kembali ke rumah Bapa, beribadah melayani Tuhan sampai akhir. Biarlah berkat ini menyertai saudara semua, seluruh isi keluarga saudara, seluruh aspek kehidupan saudara, bangsa Indonesia, dan Gereja Bukit Sion Indonesia, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.